Untuk kamu yang menemukan video ini, entah secara kebetulan atau karena semesta memang sedang menuntun langkahmu ke sini, semoga doa-doa sunyi yang kamu panjatkan malam tadi segera dikabulkan. Tarik napas sejenak dan izinkan saya berbicara dari hati ke hati. Saya tahu, akhir-akhir ini kamu merasa sangat lelah. Bukan sekadar lelah secara fisik, melainkan lelah secara batin. Kamu sudah bekerja sangat keras. Kamu selalu memulai hari dengan niat yang baik, mencoba melakukan segalanya dengan tulus dan benar. Namun, entah mengapa, jalan di depanmu selalu saja menemui jalan buntu. Kamu terus berhadapan dengan penolakan yang tidak masuk akal, rencana yang tiba-tiba berantakan di detik-detik terakhir, atau urusan yang seharusnya mudah, mendadak menjadi sangat rumit tanpa alasan yang jelas. Mungkin, di titik ini, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu menatap langit dan bertanya, apakah Tuhan tidak merestui langkahku? Apakah aku kurang berusaha? Atau, apakah aku memang tidak ditakdirkan untuk hal-hal besar? Dengarkan saya baik-baik, dan tolong, lepaskan rasa bersalah itu hari ini juga. Hambatan bertubi-tubi yang kamu alami saat ini bukanlah tanda bahwa semesta menolakmu, dan jelas bukan karena kamu tidak mampu. Kesulitan ini bisa saja bukan berasal dari dirimu sendiri, melainkan dari berbagai pengaruh dan tekanan di sekelilingmu. Ada campur tangan orang lain yang mungkin secara halus memengaruhi keadaanmu. Tahukah kamu, kenapa akhir-akhir ini langkahmu terasa begitu berat, seolah ada rantai tak kasat mata yang mengikat kakimu? Itu karena, dalam keadaan tertentu, memang bisa terasa seolah ada tangan yang diam-diam terus menarikmu mundur setiap kali kamu mulai mengambil ancang-ancang untuk terbang. Tangan itu menciptakan beban yang membuatmu ragu, menahanmu agar tidak beranjak dari tempatmu sekarang. Namun, pertanyaannya sekarang, siapa yang tega menaruh kerikil tajam di dalam sepatumu sendiri, lalu menciptakan ilusi seolah-olah kamulah yang tidak mampu berlari? Seringkali, ketika kerja keras kita terus-menerus berbenturan dengan tembok tebal penolakan, hal pertama yang hancur bukanlah rencana kita, melainkan rasa percaya diri kita. Coba ingat-ingat kembali. Berapa banyak malam yang sudah kamu habiskan dalam keheningan, terjaga sendirian, hanya untuk memutar ulang setiap kegagalan di kepalamu? Kamu melihat orang lain seolah begitu mudah melangkah maju, mencapai apa yang mereka inginkan, sementara kamu harus berdarah-darah hanya untuk bergeser 1 inci. Di titik yang sepi itulah, ilusi kegagalan mulai merasuk. Perasaan itu mengambil alih kewarasanmu dan membuatmu merasa bagaikan seorang penipu dalam hidupmu sendiri. Setiap kali kamu mencoba memulai sesuatu yang baru, setiap kali kamu memberanikan diri keluar dari zona nyaman, dukungan tulus bukanlah hal yang kamu terima. Sebaliknya, kamu justru dihadapkan pada tatapan yang meragukan, cemoohan halus, atau senyum sinis yang dibungkus rapi dengan kalimat, "Sudahlah, yang realistis saja." Tanpa kamu sadari, interaksi sehari-hari semacam inilah yang perlahan membentuk cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Lingkungan sekitarmu bisa saja ikut menciptakan ilusi, merangkai realitas seolah-olah kamu memang tidak pantas dan tidak mampu. Pada akhirnya, kamu termakan oleh ilusi tersebut. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri, mengira kamulah yang kurang pintar atau kurang keras berusaha. Kamu memikul semua beban kesalahan dan rasa malu itu sendirian di pundakmu. Padahal, faktanya, masalahnya tidak pernah ada pada kapasitas dirimu. Masalahnya bisa jadi ada pada faktor eksternal yang membuat laju pertumbuhanmu terhambat. Ada orang-orang yang mungkin secara aktif menanamkan keraguan untuk menghalangi setiap langkah beranimu. Mereka meyakinkanmu bahwa kakimu terlalu lemah untuk berlari. Padahal kenyataannya, ada pengaruh di sekitarmu yang terus menaruh kerikil di sepatumu. Mereka memengaruhi keadaan dengan sangat halus dan rapi. Mereka ingin kamu merasa kecil, lelah, dan akhirnya memilih untuk menyerah pada mimpimu sendiri. Sebab, jika kamu menghancurkan potensimu dengan tanganmu sendiri,
Mereka tidak perlu terlihat seperti penjahat di matamu. Ini adalah sabotase batin yang dirancang agar kamu perlahan melepaskan kendali atas masa depanmu. Pertanyaannya, siapa yang tega melakukan itu dan mengapa mereka melakukannya? Jawabannya mungkin akan mengejutkanmu. Jawabannya seringkali bukanlah musuh berwajah garang yang datang dari antah berantah. Sosok itu justru seringkali berdiri sangat dekat denganmu, berbagi udara yang sama, bahkan mungkin duduk di satu meja denganmu. Ia bisa jadi adalah teman yang selalu tersenyum manis di hadapanmu, menepuk pundakmu seolah memberikan dukungan penuh. Namun di belakangmu, bibirnya begitu lihai meremehkan setiap langkah kecil yang kamu ambil. Pengkhianatan terhadap ekspektasi inilah yang membuat dada terasa paling sesak. Kamu dengan tulus mengira mereka adalah barisan pendukung setiamu, tempatmu berbagi mimpi dan harapan. Tapi ternyata, merekalah yang diam-diam menyusun skenario untuk menahan lajumu. Tapi, tahukah kamu apa alasan sebenarnya di balik sikap manipulatif mereka? Kebanyakan orang akan mengira ini murni tentang kebencian atau ketidaksukaan. Padahal, jika kamu berani melihat lebih dalam, menembus topeng mereka, ini sama sekali bukan tentang kebencian, ini murni tentang rasa terancam. Ya, orang-orang ini sebenarnya sangat takut. Mereka diam-diam gemetar melihat seberapa besar potensi yang selama ini tertidur di dalam dirimu. Mereka tahu, jika kamu sampai benar-benar terbangun dan menyadari kekuatanmu sendiri, kamu bisa melesat terlalu jauh, meninggalkan mereka di bawah. Mari kita lihat kenyataannya. Menyalakan lilin di ruangan yang sangat gelap pasti akan menyilaukan dan membuat sakit mata mereka yang terbiasa bersembunyi. Mereka gemetar melihat potensimu, karena cahayamu membongkar ketidakmampuan mereka. Cahaya tidak pernah salah karena ia bersinar. Yang bermasalah hanyalah mata mereka yang terlalu nyaman hidup dalam kepalsuan. Setiap kali kamu memberanikan diri melangkah maju, setiap kali kamu menolak untuk menyerah pada keadaan, kamu memancarkan cahaya itu. Keberanianmu menampar rasa pengecut mereka. Ambisi dan kerja kerasmu seolah menjadi cermin raksasa yang memantulkan kemalasan dan kegagalan yang selama ini mereka tutupi rapat-rapat. Mereka merasa sangat terancam oleh eksistensimu yang semakin besar, karena keberadaanmu memaksa mereka melihat kekurangan diri yang tidak berani mereka perbaiki. Momen ini seharusnya menjadi titik kebangkitan batinmu, menyadarkanmu bahwa kamu memiliki nilai yang begitu besar, hingga keberanianmu saja mampu menggetarkan nyali orang lain. Ketika mereka sadar tidak bisa menyamai cahayamu, insting pertama mereka bukanlah ikut bersinar, melainkan berusaha memadamkanmu. Cara paling ampuh yang mereka gunakan untuk memadamkanmu adalah dengan menanamkan jebakan rasa bersalah. Tiba-tiba, kamu merasa tidak enak hati atas semangat dan pencapaianmu sendiri. Kamu mulai berpikir, mungkin aku terlalu berlebihan. Mungkin aku harus sedikit melambat agar teman-temanku tidak merasa tertinggal. Kebutuhan alamimu sebagai manusia untuk diterima dalam lingkungan pergaulan kini dieksploitasi habis-habisan. Kamu perlahan-lahan mulai mengalah. Kamu dengan sengaja mengecilkan mimpimu, menumpulkan ambisimu, dan menyembunyikan kehebatanmu hanya demi satu alasan yang sungguh keliru. Menjaga agar orang-orang di sekitarmu tidak lagi merasa terancam oleh keberadaanmu. Sadarkah kamu betapa fatalnya kompromi ini? Berhentilah sejenak, dan bayangkan dirimu 10 atau 20 tahun dari sekarang. Bayangkan sosok dirimu di masa depan yang menatap pantulan dirinya di cermin dengan penuh keputusasaan, menangisi penyesalan yang teramat dalam karena telah menukar masa depannya demi menjaga ego orang-orang yang bahkan mungkin sudah tidak lagi peduli padanya. Waktu terus berdetak tanpa ampun, dan ia tidak akan pernah bisa diputar kembali ke hari ini. Masa depanmu, masa mudamu, dan peluang besarmu sedang hangus terbakar setiap kali kamu memilih untuk menunduk hanya agar bisa menyesuaikan diri dengan standar rendah mereka. Ini adalah peringatan keras untukmu. Mengorbankan masa depanmu demi kenyamanan ego orang lain adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap dirimu sendiri.
Mengapa kamu harus merasa bersalah atas sesuatu yang kamu perjuangkan dengan darah dan air matamu sendiri? Mengapa mimpimu yang harus direlakan agar mereka yang malas bergerak tetap bisa tidur dengan nyenyak? Jangan pernah meredupkan potensimu hanya agar orang lain merasa nyaman berada di dekatmu. Waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan melayani rasa insecure mereka. Sekarang adalah momen penentuan. Jika kamu menolak mati perlahan karena jebakan ini, ambil sikapmu saat ini juga. Tulis, "Aku sadar dan bangkit" di kolom komentar sebagai janjimu pada dirimu sendiri hari ini. Bahwa kamu tidak akan lagi mengalah pada rasa takut mereka. Jadikan tindakan sederhana ini sebagai deklarasi mutlak bahwa kamu memilih dirimu sendiri di atas segalanya. Setelah kamu membuat janji itu, pahamilah satu hukum alam yang berlaku bagi semua orang sukses. Hukum alam ini akan membebaskanmu dari perasaan aneh dan kesepian yang selama ini membelenggumu. Ketika penolakan datang bertubi-tubi dan orang-orang terdekat perlahan mulai menjauh atau bersikap dingin, sangat wajar jika kamu merasa ada yang salah dengan dirimu. Kamu merasa terasing, berjalan sendirian di jalan yang sepi, dan diam-diam bertanya, apakah kamu sudah menjadi manusia yang egois? Tapi mari kita buka kembali lembaran sejarah dunia. Lihatlah tokoh-tokoh besar masa lalu, para pemikir hebat, inovator, hingga pemimpin yang akhirnya mengubah jalannya peradaban. Tidak satu pun dari mereka yang disambut dengan karpet merah dan tepuk tangan pada awal perjalanannya. Mereka semua pernah dicemooh, dikucilkan, dan dianggap gila oleh lingkungannya sendiri. Rasa sakit karena diasingkan ini bukanlah sebuah kutukan nasib. Penolakan demi penolakan, serta hambatan yang kamu alami hari ini, pada hakikatnya bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Jika jalanmu terlalu mulus dan semua orang menyukaimu tanpa syarat, justru kamu harus berhati-hati. Karena seringkali, itu bisa berarti kamu belum melakukan sesuatu yang cukup berarti untuk menantang keadaan yang sudah ada. Keberadaan mereka yang terus berusaha menghalangi langkahmu bukanlah bukti mutlak bahwa kamu berada di jalur yang benar. Namun, kamu bisa menjadikan setiap halangan sebagai bahan bakar untuk terus bertumbuh dan membuktikan kemampuanmu melalui tindakan. Mari kita renungkan proses ini melalui cara kerja alam. Saat sebuah benih pohon beringin ditanam di dalam pot hias yang sempit, pada awalnya ia mungkin terlihat kecil, manis, dan tidak mengancam siapapun. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika pohon itu menyerap lebih banyak air, menjulang ke atas, dan tumbuh semakin kuat, apa yang terjadi? Pertumbuhannya akan mulai menekan batas ruang yang menahannya. Semua pertumbuhan besar membutuhkan ruang untuk berkembang. Saat pohon beringin tumbuh membesar, akar-akarnya bisa memecahkan pot kecil yang menahannya. Jadi, jangan selalu salahkan akarmu. Bisa jadi, wadahnya memang sudah terlalu kecil untuk pertumbuhanmu. Oleh karena itu, berhentilah merasa bersalah hanya karena kamu tumbuh melampaui lingkungan pergaulanmu saat ini. Pecahnya pot, kenyamanan mereka bukanlah kesalahanmu. Itu bisa menjadi konsekuensi alami dari pertumbuhan yang luar biasa. Mulai detik ini, tarik napas dalam-dalam dan ubah cara pandangmu. Setiap kali kamu merasa ada yang mencoba menarikmu mundur, jangan langsung membalasnya dengan kemarahan. Tersenyumlah dalam hati. Rasakan kebanggaan dan ketenangan mengalir dalam dirimu. Kamu kini sadar bahwa kamu sedang menjalani proses pertumbuhanmu sendiri. Kamu tidak lagi aneh atau sendirian. Kamu hanya sedang melewati satu fase dalam perjalanan menuju versi terbaik dari dirimu. Lalu, bagaimana cara paling elegan untuk menghadapi mereka tanpa harus mengotori tanganmu? Ketika kamu akhirnya menyadari siapa mereka dan apa motivasi sebenarnya di balik upaya keras mereka untuk menghalangimu, insting pertamamu mungkin adalah kemarahan yang meluap-luap. Ada dorongan ego yang sangat kuat di dalam dada untuk berteriak, mengonfrontasi, atau berdebat panjang lebar hanya demi membuktikan bahwa mereka salah. Kamu mungkin merasa sangat ingin membeberkan semua keburukan mereka, atau membalas setiap kerikil yang dengan sengaja mereka lemparkan ke jalanmu.
Tapi tahan dirimu. Jangan biarkan egomu menarikmu turun ke level mereka. Menghadapi mereka dengan kemarahan frontal dan konfrontasi yang berlarut-larut hanya akan memberikan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Perhatianmu, waktumu, dan energi berhargamu. Cara paling kuat sekaligus paling anggun untuk menghadapi mereka yang meragukan dan menyabotase langkahmu bukanlah dengan caci maki. Biarkan dirimu terus melesat maju, tanpa membiarkan keberadaan mereka mengendalikan arah hidupmu. Biarkan pencapaianmu menjadi jawaban atas segala keraguan yang pernah mereka tebarkan. Jadikan setiap kemajuanmu sebagai bukti bahwa kamu tidak berhenti hanya karena diragukan. Ketika kamu memusatkan energi dan fokusmu pada pertumbuhan diri, kamu akan memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan yang tidak mudah ditembus oleh kebencian. Kamu menjadi lebih tenang, lebih berdaulat atas emosimu sendiri, dan menolak terseret ke dalam drama yang tidak perlu. Simpan baik-baik filosofi ini di dalam pikiranmu. Kamu tidak perlu berteriak untuk membuktikan dirimu. Jadilah seperti air sungai yang tidak pernah berdebat dengan batu yang menghalanginya. Ia hanya terus mengalir dalam diam. Dan seiring berjalannya waktu, batu itu akan terkikis dengan sendirinya. Air tidak membuang tenaga untuk menabrakkan dirinya secara paksa. Ia hanya mencari celah, melewatinya dengan kelembutan yang konsisten, dan membiarkan waktu menyelesaikan apa yang menghalanginya. Terapkan konsistensi dalam perjalananmu ke depan. Lewati setiap rintangan dan orang-orang yang tidak sehat bagimu dengan keanggunan. Teruslah mengasah potensimu dalam diam yang elegan. Biarkan karyamu, kedamaian hatimu, dan kualitas hidupmu yang mengambil alih panggung pembuktian. Tidak perlu menghabiskan satu tarikan napas pun untuk menjelaskan kualitas dirimu kepada mereka yang sejak awal memilih untuk tidak melihatnya. Pada akhirnya, kebenaran tentang siapa dirimu akan menemukan jalannya sendiri. Maka dari itu, pandanglah segala kerikil tajam, rintangan tersembunyi, dan upaya-upaya kecil yang sengaja dilancarkan untuk menjatuhkanmu dengan kacamata yang sama sekali baru. Apa yang selama ini kamu lihat sebagai bentuk kebencian atau permusuhan yang melelahkan, hari ini bisa berubah menjadi sebuah pelajaran yang membebaskan. Orang-orang yang sibuk menyusun cara untuk menghalangimu, mungkin sebenarnya sedang menunjukkan bahwa mereka merasa terancam oleh langkahmu. Ketakutan yang mereka sembunyikan di balik senyum sinis dan tatapan meragukan itu, pada akhirnya bisa menjadi pengingat bahwa kamu memiliki potensi yang layak diperjuangkan. Mereka mungkin melihat kekuatan dalam dirimu, bahkan ketika kamu sendiri sempat melupakannya. Terjadilah sebuah pergeseran perspektif yang mendalam di dalam batinmu saat ini. Jika dulu kamu menghabiskan malam-malammu dengan rasa sakit, mengutuk keadaan, dan memelihara kebencian kepada orang-orang yang berusaha menjatuhkanmu, kini seluruh emosi itu bisa melebur menjadi ketenangan yang luar biasa. Kamu tidak lagi merasa perlu membenci. Sebaliknya, kamu justru bisa tersenyum dan berkata dalam hati, "Terima kasih." Ya, kamu berterima kasih bukan karena perlakuan mereka benar, tetapi karena pengalaman itu membuka matamu untuk melihat betapa berharganya potensi dirimu sendiri. Tanpa hambatan yang kamu hadapi, mungkin kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat kakimu untuk mendaki puncak ini. Simpan kesadaran ini erat-erat di dalam relung hatimu yang paling dalam sebagai kompas hidupmu ke depan. Maafkan kepicikan mereka. Bebaskan dirimu dari beban dendam yang tidak berguna. Tapi jangan pernah lupakan tujuan besarmu yang mulia. Teruslah melangkah dengan kepala tegak. Biarkan mereka berjalan dengan pilihan mereka sendiri, sementara kamu terus bertumbuh, terus bergerak, dan terus melesat menuju batas yang lebih tinggi. Semoga semesta selalu melindungi setiap langkah baikmu.